Selamat malam semuanya, teman-teman. Wow, selamat datang di Open House pada AI Kreatif. Pada malam hari ini, teman-teman, gimana kabarnya malam hari ini? Yuk, ramein chatnya yuk, teman-teman. Boleh meramaikan chatnya. Udah mulai agak rame, jadi silakan teman-teman boleh sambil kenalan, boleh sambil berbagi info, misalnya atau kenalan tukeran LinkedIn gitu-gitu biasanya juga nggak apa-apa. Silakan banget teman-teman. Udah mulai rame, yuk boleh ramaikan di kolom chat live-nya ya. Oke, selamat datang semuanya yang sudah hadir di malam hari ini. Oke, kalau gitu aku mau perkenalan dulu juga. Teman-teman, kita kenalan dulu. Nama aku Donata dari Revoyu yang akan menemani teman-teman di open house pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk, ya kita udah ngeliat slide-nya, apakah teman-teman nih, aku mau tanya, apakah teman-teman sudah pernah menggunakan AI untuk kreatif? Boleh dong di live-nya kalian boleh ketik chat A kalau sudah, ketik B kalau belum. Oke. Wih, wow, kebanyakan. Oh, ada yang sudah, ada yang belum juga ya. Oke, oh sudah, belum gitu. Oke, nggak apa-apa. Kebanyakan sih udah nih aku cek. Tapi kalau misalnya ada yang belum, juga nggak apa-apa, karena nanti kita di sini akan belajar bareng-bareng dengan speaker kita pada malam hari ini ya. Nah, oke, sebelum mulai, kita kenalan dulu kayaknya sama Revoyu untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Revoyu ini apa. Nah, kita mau kenalin dulu nih ke teman-teman. Kalau Revoyu adalah sebuah platform untuk professional skills terbesar di Indonesia. Jadi kita ini adalah edutech yang kalian dimana bisa punya opportunity untuk ke bidang pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi. Terus kami juga di sini diciptakan untuk membekali teman-teman semuanya atau para siswa yang ambisius dengan mengakses peluang karir yang banyak sekali, bisa mengakses peluang karir yang lebih baik juga, sukses di pasar kerja saat ini. Dan kita udah punya lebih dari 10.000 alumni network untuk bekerja atau belajar bareng bersama teman-teman semua. Kita juga punya 400 lebih mentor dan juga ada 2.500 perusahaan lebih yang udah jadi tempat kerjanya alumni teman-teman Revoyu. Nah, sebelum kita mulai juga kayaknya kita udah siap ya nih kenalan sama speaker kita pada sharing session di open house hari ini. Ada Kak Oscar, nanti kita kenalan sama Kak Oscar. Beliau adalah entrepreneur in residence di Antler dan juga AI for Creative Curriculum Creator. Wah, pengalamannya udah banyak banget teman-teman, ada lebih dari 5 tahun di gaming industry. Terus juga beliau faculty lecturer di Universitas Indonesia dan juga pernah berkuliah di Universitas Pajajaran dan Cambridge. Wow, teman-teman keren ya profil dari speaker kita pada malam hari ini. Nanti boleh ya teman-teman bertanya-tanya lebih lanjut. Nah, kemudian hari ini mau ngapain aja sih Don gitu ya. Ada yang bertanya-tanya mungkin hari ini mau ngapain aja. Nah, hari ini kita mau ada sharing session tentunya ya. Sharing sessionnya gimana cara bikin kreatif dibantu sama AI. Terus kita juga akan jelasin nih gimana Revoyu itu ngebantu teman-teman untuk bisa memanfaatkan AI di industri digital. Jadi teman-teman semua ini bisa lebih up to date dengan perkembangan AI yang ada saat hari ini gitu. Apalagi misalnya ngikutin tren gitu ya, AI sekarang udah makin keren banget, jadi teman-teman harus bisa keeping up nih di era sekarang ini. Dan juga nanti jangan kemana-mana karena kita ada Q&A session sama Kak Oscar juga. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti di sesi ada pertanyaan gitu ya, boleh nanti sesi pertanyaannya ditulis di slide link, yang link slide-nya nanti akan aku share juga di live chat hari ini. Oke, di malam ini. Jadi teman-teman bisa cek ke situ dan masukin pertanyaan teman-teman ke dalam link slide. Oke, tanpa berlama-lama kayaknya Kak Oskarnya juga udah nungguin kita ya, udah sabar mau sharing session. Kalau gitu kita boleh panggil aja Kak Oscar ya. Hai Kak Oscar, udah siap Kak Oscar? Halo, hai Donata, apa kabar? Yes, hai Kak, udah siap ya untuk sharing session pada malam hari ini? Sure, very excited. Oke, silakan Kak Oscar. Oke, thank you. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Oscar. Malam ini mungkin kita akan bahas dulu sedikit tentang
apa sih Gen AI itu kayak gimana. Gen AI ini kan pertama-tama sebenarnya sudah ada lumayan lama ya, dari tahun-tahun dulu juga sudah ada. Dari sebelum tahun 2017 sudah ada, tapi baru booming ini kurang lebih di 2022 akhir, 2023 awal, hingga sekarang, di mana perkembangannya itu begitu pesat. Nanti mungkin saya akan membawa teman-teman dulu gimana sih perkembangannya dan kenapa perkembangannya seperti itu, dan kurang lebih tools-toolsnya yang uh, teman-teman bisa lihat sekarang, baik itu yang sudah ada di market atau nanti yang akan kita pelajari bersama-sama di RevoU, itu akan seperti apa, kita bahas malam ini. Donat, mungkin slide-nya bisa ini ya, bisa ditampilin ya. Nah, halo, nama saya Oscar. Mungkin waktu itu tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Donat. Gue sebelum di gaming industry, gue sekitar 7-8 tahun di financial industry. Dari financial industry pindah ke gaming industry, dan di gaming industry ini barulah gue mengenal tentang gimana caranya kita menggunakan AI untuk empower kita punya pekerjaan. Baik itu mempermudah pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, atau bahkan yang dulunya gue nggak bisa ngelakuin kerjaan ini, tapi dengan bantuan AI gue jadi bisa ngelakuin kerjaannya. Jadi kayak AI ini menurut gue adalah sebuah superpower lah yang fortunately quote unquote kepemilikannya dan accessibility-nya tuh saat ini tuh udah very democratized. Jadi I'm very excited to share it further with you guys. Nah, ini mungkin sebelum kita mulai ada wejangan ya dari Om Christopher Nolan. Jadi gue tahu saat ini tuh banyak banget orang yang takut dengan AI. Oh, gimana dengan adanya AI? Apakah gue akan digantikan oleh AI? Apakah AI akan membuat quote unquote bos saya untuk mengganti saya menjadi, oh ya udah nggak perlu lagi nih si Oscar, kita pakai orang lain, kita pakai AI aja yang mungkin lebih murah, lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, uh, director dari film Oppenheimer ini, Christopher Nolan bilang kayak, ya dia udah belajar learn to stop worrying and love AI. Ini kalau saya bisa memetik sebuah benang merahnya adalah, at the end of the day, kita sebagai individu itu kita nggak bisa misalnya kayak, oh gue nggak suka dengan AI, atau kayak gue nggak mau dengan AI dan lain sebagainya, dan hiding our head under the sand. Uh, itu nggak akan menyelesaikan kalau nanti di suatu saat misalnya ternyata AI threatening kita punya kerjaan. Keyakinan saya justru dengan kita bisa menggunakan Gen AI, itu malah membuat kita menjadi superpower, malah menjadikan kita tidak bisa tergantikan di dunia kerja, atau bahkan kita bisa menjadi agent of change di perusahaan teman-teman masing-masing. Because at the end of the day, AI itu adalah sebuah tools, dan kalau kita bisa mempelajari tools ini, maka ya opportunity bagi kita pun akan terbuka semakin lebar. Nah, ini sebenarnya di sini tuh ada beberapa teman-teman ntar bakal ngedengar banyak tentang supervised learning, kemudian deep learning dan lain sebagainya. Ini nggak akan kita terlalu bahas terlalu dalam. Tetapi basically dari generative model ini yang akan digunakan oleh kita ini adalah autoencoder, dan jangan khawatir teman-teman, oh saya nggak bisa coding, saya nggak ngerti orang technical misalnya, atau saya orang kreatif, atau misalnya saya orang kreatif nggak ngerti technical, atau saya orang technical nggak ngerti kreatif, no issue, karena kita akan dengan teman-teman ntar kita belajar dari nol gimana caranya kita memakai AI di RevoU. Nah, apa sih Gen AI itu? Gen AI ini sebenarnya adalah metodologi di mana ini adalah sebuah algoritma di mana model tersebut dapat menciptakan sebuah quote unquote penciptaan baru berdasarkan dari training data yang dia miliki. Uh, Training data di sini bisa berupa teks, makanya teman-teman misalnya ada yang udah pakai ChatGPT ya, mungkin bisa share di chat pakai ChatGPT ini biasanya ngapain aja di kerjaan. Itu mereka training datanya berbentuk teks. Ada juga misalnya kalau teman-teman dengar beberapa waktu lalu ada namanya Sora AI yang sudah bisa membuat video. Nah, Sora AI itu adalah salah satu bentuk AI yang training datanya berbentuknya video. Dan juga bulan lalu atau 2 bulan yang lalu udah ada launch besar startup Gen AI di bidang musik namanya Udio.
dan juga Suno, tapi Suno udah lumayan lebih lama lagi, itu berbentuk, training datanya berbentuk audio. Nah, kita nggak bakal bahas yang lain-lain di sini. Yang akan kita bahas itu lebih kepada, gimana caranya kita, generate the image. In the past, sebenarnya penciptaan foto dan lain sebagainya is not something new. Ketika saya mulai melihat, masuk belajar deep learning dan lain sebagainya di tahun 2015, 2016, sebenarnya untuk penciptaan muka-muka ini tuh udah lumayan banyak. Hanya saja memang, eee eee belum diverse, karena training datanya juga belum seperti sekarang diversity-nya. Yang kedua, dari sisi resolusinya pun masih resolusi rendah dan, posenya pun masih pose-pose terbatas. Nah, kita akan mencoba, membahas sedikit tentang image generation. Ini ada salah satu image yang di-generate oleh AI. Ini di-generate menggunakan Stable Diffusion, dengan style-nya style Studio Ghibli. Nah, mungkin teman-teman bisa, di chat dulu atau mungkin Donat nanti bisa ngebantu gue juga ngeliatin. Ini dari 3 gambar yang, gue share di sini nih kira-kira, mana yang, di-generate oleh AI? Apakah, A. Brad Pitt, ataukah B. Ini Donald Trump, ataukah C. Ini ada bintang film, but I'm not really sure nih bintang filmnya siapa. Mungkin bisa ditaruh dulu, teman-teman di kolom chat dan komennya. Yang benar dapat diskon dari Donat. Oh enggak ya? Enggak kelihatan. Wow, agak takut ya, Kak. Oke, kita boleh sambil cek di live chat-nya ya, Kak. Ya. Ini kayaknya pada nebaknya yang C, Kak, karena mereka nggak ngerti yang C siapa. Kalau A sama Nah, B kayaknya pada yakin nih kalau ini kayaknya bukan AI gitu. sebenarnya ini kalau gue boleh bilang ya, dari 3 gambar ini semuanya AI. Jadi yang pertama itu kita pakai Laura Brad Pitt ketika dia masih muda. Jadi Laura itu nanti kita, mungkin bukan di sesi ini, tapi nanti di sesi, yang lebih intensif kita akan belajar gimana cara kita pakai Laura, dan juga training untuk membuat Lauranya. Yang kiri ini, dibuat, menggunakan Laura Brad Pitt pada masa muda. Yang tengah itu Lauranya Laura, Donald Trump, dan yang terakhir ini adalah, dari model, Stable Diffusion. Nah, gimana sih kok Stable Diffusion itu bisa bikin image kayak gitu? Jadi pada tahun 2020-an lah ya, awal-awal 2020-an, ada sebuah, perusahaan namanya Stability AI. Dia melakukan crawling of the internet untuk mengumpulkan gambar-gambar. Di mana gambar-gambar, tersebut kemudian di-caption oleh mereka. Jadi misalnya contohnya gambar ini caption-nya adalah, "Photo poor Japanese pagoda and old house in Kyoto at twilight, image libre de droit." Saya akan jelaskan nanti kenapa kok caption-nya kayak gini ya. Yang kedua adalah Soaring by Peter Eads. Yang terakhir adalah Far Cry 4 concept art is the reason why it 39S, a beautiful game VG 24/7, black bedroom furniture sets, home design ideas. Saya bakal jelasin kenapa kok caption-nya aneh-aneh. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya caption ini bukan jadi misalnya mungkin di otak kita adalah kita akan ambil dulu gambarnya, kemudian kita akan ada army of people yang ngeliatin gambarnya satu-satu, kemudian kita captioning macam-macam. Misalnya kayak, oh ini pagoda sunset di Jepang sore hari dan lain sebagainya. Nggak gitu ya teman-teman. Cara mereka mengambil captionnya ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman pergi ke link ini adalah artikel di The Guardian. Dia ada foto. Kemudian kalau teman-teman yang a bit technical, di foto itu ada namanya image alt ya. Itu kayak penjelasan dari image-nya yang memang di-coding di dalam HTML-nya. Di mana untuk image ini, penjelasannya adalah Beth Thomas in a bright yellow hiking jacket, holding a map and looking ahead with a cherry blossom tree in a full bloom behind. Dan ini caption-nya bagus banget ya. Ini memang benar-benar Beth Thomas, mungkin nama wanita ini adalah Beth Thomas. Bright yellow hiking jacket, ya ini memang warnanya kuning. Memegang peta, holding a map, megang peta dia benar. And looking ahead, melihat ke depan. With a cherry blossom tree in full bloom behind. Which is ya memang di belakangnya lagi ada cherry blossom. Nah, tapi kenapa tadi kok bisa ada, kok aneh-aneh nih? Kan yang ini bagus nih caption-nya, kenapa aneh-aneh? Nah, ini di website yang sama, di The Guardian. Kalau misalnya ini manusia yang nge-tag-nya, mungkin saya akan bilang ini ada 2 cewek, yang satu cewek pakai jaket, pakai t-shirt warna
warna merah, di kepalanya ada bow warna bendera Inggris. Kemudian yang cewek satu lagi dia menenteng kamera dan kemudian memakai kacamata yang ada crown-nya. Itu kalau manusia yang captioning. Tetapi tadi itu Stability AI itu mengambil gambar dari internet in the millions of images. Sehingga akan cukup sulit untuk melakukan captioning secara manual kayak gitu, dan mereka akhirnya mengambil teks langsung dari websitenya, di mana website the same website captionnya nggak bagus. Captionnya adalah "Your king, if you like it or not, royalists and protesters have very different coronation day." Jadi kalau misalnya foto ini captioningnya seperti ini. Jadi memang dari sisi captioning kualitasnya itu ada yang bagus, kualitasnya ada yang enggak. Tapi harapan dari Stability AI untuk mengumumkan ini dengan mereka memiliki 10 juta atau ratusan juta dari gambar ini, on aggregate captionnya itu bakal jadi benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari Stability tersebut, Stability AI tersebut, mereka mengeluarkan beberapa model. SD 1.5, sebelum 1.5 ini ada 1.4, kemudian ada SD 2.1, sebelum 2.1 ini ada SD 2.0, kemudian ada SD XL, dan baru bulan ini ada SD 3.0 yang baru banget. Begitu juga dengan pesaing-pesaing dari Stability AI, which is Midjourney. Ini perusahaan independen yang mereka kalau saya tidak salah mereka mengambil base model dari Stable Diffusion yang dibuat oleh Stability AI, kemudian mereka develop, mereka punya their own model. Kemudian ada DALL-E 2, which is ini yang dibuat oleh OpenAI ya, DALL-E 2 dan DALL-E 3. Dan kemudian Google juga punya namanya ImageGen. Dan karena training datanya tadi mereka mengambilnya kualitasnya beda-beda, dan mereka juga masing-masing ini nggak sharing training data ya. Mereka memang memiliki OpenAI punya training data mereka sendiri. Midjourney setelah mereka ngambil base model Stable Diffusion, mereka punya training data sendiri. Stability AI pun punya training data sendiri. Dan ini ketika saya prompting portrait of a smiling female person with Aboriginal origin, yada. Masing-masing model itu memiliki interpretasi beda-beda. Ini kalau kita lihat Midjourney V5 udah lumayan bagus ya, V6 is improving. Stable Diffusion 1.5 nggak ngerti kenapa Aboriginal woman-nya ada di middle of the bushes. 2.1 udah lumayan bagus, dan SDXL is increasing the detail. Begitu juga dengan DALL-E 2, ini matanya masih sangat aneh, tapi DALL-E 3 yang sekarang mungkin teman-teman bisa pakai menggunakan ChatGPT udah cukup bagus. Nah, dan masing-masing model ini memiliki strength and weakness, dan masing-masing ini menggunakan model desain yang berbeda. Ada yang menggunakan Stable Diffusion, Midjourney juga in theory juga dia pakai early model of Stable Diffusion, tapi mereka diverge udah lumayan jauh dari Stable Diffusion. Ada DALL-E 3 yang dimiliki oleh OpenAI, dan ada satu lagi yang belum saya masukkan di sini, ada namanya Ideogram. Itu yang bikin I think everyone is PhD, is also a very good model. Nah, tadi kan ada DALL-E 3, ada Midjourney, ada Stable Diffusion ya. Nah, saya ingin menceritakan sedikit nanti untuk program intensif dari RevoU, ini kita akan memakai Stable Diffusion. Kenapa? Karena menurut saya Stable Diffusion is one of the most powerful model at the moment, and nggak cuma powerful, tapi juga one of the most modular model. Dan modularnya kayak apa ntar akan saya jelaskan lebih jauh. Hanya saja dia ada beberapa kekurangan. Kekurangannya, Stable Diffusion itu membutuhkan beefy computer, at least gaming PC. Jadi kalau kita ngomongin CPU itu misalnya udah minimal Gen 8 Intel i5. Apakah di bawah Gen 8 bisa? Ya bisa, tapi it's gonna be very slow. Butuh RAM juga yang lumayan besar. Butuh VRAM yang juga besar, minimum 8 GB. Apakah bisa jalan di 4 GB? Ya bisa, tapi very slow. Yang udah 8 GB aja, it's quite slow. Dan juga membutuhkan hard disk yang sangat besar ya, karena satu model itu bisa 4 GB sampai 6 GB itu baru modelnya doang. Sedangkan di PC saya aja saya bisa punya kayak 20 atau 30 model untuk multiple different kebutuhan yang berbeda-beda. Ini tidak
termasuk LoRa. LoRa itu apa? LoRa itu adalah apa quote unquote metode fine tuning modelnya yang lebih spesifik. Jadi misalnya kayak saya pengen specific person nih generate Deddy Corbuzier misalnya. Kita pakai LoRa yang kita train Deddy Corbuzier dan LoRa-nya bakal sangat baik untuk mengenerate Deddy Corbuzier. Atau misalnya saya pengen um, mengenerate baju-baju tentang cosplaynya Genshin misalnya. Nah itu kita juga bisa pakai LoRa. Jadi ketika di generate itu bisa pakai baju cosplaynya Genshin dan lain sebagainya. Nah jadi memang untuk menjalankan Stable Diffusion ini tidak mudah, tapi very powerful. Tapi pada saat ini, kalau misalnya apa sih? Kalau misalnya saya nggak punya laptop gaming, saya nggak punya PC gaming, tapi masih pengen menjalankan ini, gimana? Kalau teman-teman nggak ikut kelas intensifnya RevoU, teman-teman bisa juga menjalankan menggunakan server-server yang pada saat ini memang spesialis untuk menjalankan Stable Diffusion di luar. Contohnya kalau kita menggunakan Fast AI, harganya ini cukup murah di $0,3 per jam, ya let's say 0,3 0,4. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat kalau kita mau jalan Mid Journey di mana gambar kita itu kita nggak mau di open ke publik ya. Itu kan kalau saya nggak salah udah minimal $60 ya. Ya ini hitung saja berapa jam yang kita kalau misalnya kita harus bayar $60 kita jalankan di sini. Atau misalnya kita cari Mid Journey yang paling murah $10. Kalau misalnya kita bayar $3 0,3 per jam itu berarti kita bisa pakai berapa jam tuh? 40 jam lebih ya, 50 jam. Jadi lebih bisa 60 jaman. Nah, ini apakah jadi mahal? Kalau menurut saya sih jadinya kalau kita bandingkan lebih murah ya untuk jalan Stable Diffusion. Nah, ini yang tadi saya bilang Stable Diffusion have many checkpoints. Checkpoint ini artinya apa? Checkpoint ini adalah gaya dari sebuah model itu bisa berbeda-beda. Ini semua adalah model realism di mana seed-nya sama, di mana prompt-nya sama, tapi hasilnya beda-beda, slightly different. Bahkan ada juga misalnya yang perbedaannya tuh lebih mencolok. Misalnya ada yang model yang spesialisasi di anime. Sehingga ketika diberikan prompt untuk gambar seperti ini, dia akan memberikan hasil generation anime dan lain sebagainya. Ada juga yang misalnya bentuknya painting. Jadi ketika kita pakai model tersebut untuk generasinya itu akan ada untuk painting. Jadi this is the power of Stable Diffusion. Kurangnya lagi apa? Nah, kurang ini Stable Diffusion itu bisa dipakai menggunakan dua front end. Yang pertama adalah Automatic 1111. Ini relatif lebih mudah penggunaannya, sedikit lebih rumit dibandingkan Midjourney atau Ideogram. Tapi yang teman-teman lihat di sini namanya pakainya Comfy UI. Ini saya bilang Comfy Noodle namanya. Kenapa? Karena ini banyak sekali garis-garis ini. Garis-garis ini menandakan data yang sudah di-generate oleh node ini pergi ke node mana. Nanti dari node ini pergi lagi ke node di bawahnya dan lain sebagainya. Kelihatannya susah, kelihatannya ribet, tapi nanti di sesi yang lebih intensif kita akan go over this one by one, kegunaannya apa masing-masing, sehingga nanti teman-teman bakal jelas, oh ini sebenarnya nggak sesulit ini untuk ngejalaninnya. Dan powernya adalah berbeda dengan Automatic 1111, misalnya teman-teman mau ngasilin sebuah gambar yang bagus ya, kemudian di upscale, kemudian mukanya dirubah. Itu teman-teman harus klik generate beberapa kali. Karena gambar dari generasi pertama, kemudian misalnya teman-teman face swap misalnya ya, kemudian dari face swap-nya di upscale lagi itu udah butuh beberapa step. Sedangkan di menggunakan Comfy UI yang juga menggunakan modelnya Stable Diffusion, ketika kita udah desain dari workflow-nya ini udah jelas, udah benar, ketika kita klik hit, kita tinggal nunggu di ujung sesuai dengan editan yang kita inginkan. Nah, ini ya dibandingkan misalnya kayak Ideogram atau Midjourney ini very clean ya. Ideogram tuh dia cuman ketik prompt-nya, kemudian dia pengen aspek rasio berapa, visibility-nya kayak gimana. Ini nggak bisa, kalau misalnya nggak bayar, cuman public. Kalau bayar baru bisa private. Dan ini juga bisa create gambar yang sebenarnya cukup bagus gitu. Gue nggak bilang gambarnya jelek, malah teman-teman harus melihat apakah teman-teman ini memang pengen lebih powerful, misalnya kayak, gue tuh pengen generate gambar,
tapi gambarnya gue pengen orangnya di specific pose. Kemudian orangnya juga gue nggak pengen random, tapi gue pengen orangnya specific person. Gue pengen muka gue sendiri nih yang gue masukin misalnya. Nah, kalau memang kegunaannya adalah power user seperti itu, maka penggunaan ideogram atau Midjourney ini mungkin tidak bisa ke sana untuk seberapa powerful mereka. Mereka baik untuk teman-teman yang mau nyoba-nyoba dulu. Gue nggak tahu nih apakah gue bakal pakai apa enggak. Mendingan gue coba dulu. I suggest teman-teman ngelakuin kayak gitu. Tapi nanti udah akan ada waktunya. Teman-teman mungkin ada yang di chat bisa share. Ketika sudah mentok, itu udah sulit untuk misalnya kayak karakter yang konsisten di Midjourney. Karakter yang konsisten di Midjourney itu mereka baru offer fitur ini baru-baru ini. Tetapi dari fitur itu tersebut pun itu nggak yang 100% granular, dalam artian ya kita harap-harap cemas lah apakah karakternya itu bisa konsisten apa enggak. Nah, ini yang tadi saya bilang, Stable Diffusion is ultra powerful. Misalnya kita pengen, gue pengen model gue tuh kayak gini posenya. Dari sini kita bisa pre-process image-nya ini pakai open pose. Kemudian hasilnya nanti jadi ya karakter kita bisa berlari seperti ini, mengikuti gimana cara kita nyuruh modelnya untuk melakukan pose tersebut. Bisa juga misalnya kayak, wah gue suka banget nih model, tapi gue pengen modelnya ini kan kayak sketch di gambar gitu ya. Gimana caranya gue pengen sketch di gambar kayak gini. Nah ini kita bisa pakai model lain nih, kalau nggak salah pakai Canny, untuk bisa tolong lu ikutin outline-nya doang, outline-nya aja. Ini kan kayak renda-rendanya juga diikutin ya, walaupun dia nggak ngikutin full 100%, tapi renda-rendanya diikutin, sehingga dia bisa men-generate the same image, tapi beda feel. Bisa juga dari misalnya gue punya scribbles, gimana caranya scribbles-nya gue bisa isi dengan gambar menjadi gambar yang lebih bagus di Stable Diffusion pun bisa. Atau misalnya kita kayak gue pengen ini khususnya teman-teman nih yang misalnya kayak suka suka anime dan lain sebagainya. Di anime itu suka ya, dia kayak ada the real image of the real building in real life, kemudian dia superimpose masukin ke anime. Ini juga kita bisa lakukan menggunakan Stable Diffusion. Nah, mungkin gue pengen langsung demo nih. Sebelum kita masuk ke demo, mungkin gue share dulu ke Donat. Ini gimana nih? Kita mau langsung masuk demo apa gimana nih? By the way, ini dua-duanya juga kita create by Stable Diffusion ya. Si James Bond ini bukan di-create dari kita ngambil foto atau kayak gimana, tapi ini adalah memang kita generate dari menggunakan loranya James Bond di Stable Diffusion. Donat tadi udah sempat nongol gimana? Iya boleh Kak, misalnya mau langsung demo silakan. Jadi teman-teman di Oke. sini bisa sambil nyimak juga. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk ke demonya. Tadi ini kan temanya adalah gimana sih caranya kita menggunakan virtual try-ons ya. Virtual try-ons itu berarti kan kayak gimana caranya kalau kita ada photoshoot, mungkin ketika photoshoot itu aduh salah, lighting nggak bagus, atau misalnya aduh bajunya bukan ini nih baju yang gue pengen. Kita bisa menggunakan Stable Diffusion, menggunakan Comfy UI untuk ngeganti baju ini sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ini menurut saya bagus banget buat teman-teman let's say yang punya memang e-commerce, baik itu dari yang kecil maupun yang gede ya. Karena kita bisa gimana caranya kita flow atau misalnya bisnis proses kita bisa percepat dengan cara menggunakan AI tools yang kita punya. Mungkin Donat bisa bisa diganti screen-nya ke yang ini. Ini gue mau share dikit apa yang mau kita lakukan sekarang. Yang mau kita lakukan sekarang adalah sebelum kita mau ada try on kayak gitu, try on baju, pastinya kan kita butuh modelnya nih yang konsisten. Karena kalau modelnya nggak konsisten, ini ya susah dong. Kita pengen pakein dia baju ya. Nah ini kebetulan di sini gue udah masukin dulu. Ini ada posenya. Ini pose kayak ini mungkin kalau teman-teman yang di industri kreatif atau sempat ikut casting dan lain sebagainya, ini biasanya adalah poster guideline muka orang ketika dia nengok kanan kayak gimana, nengok kiri kayak gimana, ngeliat dari depan kayak gimana, dan lain sebagainya. Ini ada workflow yang nanti di program intensifnya ini akan kita
bikin bareng-bareng pelan-pelan dari awal. Atau misalnya kalau teman-teman juga, aduh nggak bisa Kar, gue pengen di-share aja lah. Gue pengennya lebih ke kreatifnya, bukan bikin doodle-nya kayak gini. Itu pun bisa. Yang penting kita udah sediain servernya untuk teman-teman nge-run ini. Nah, apa yang mau gue lakukan di sini? Yang mau gue lakukan di sini adalah bikin karakter sheet yang konsisten. Mungkin Donat nih, bisa nggak ya bantuin gue nih? Ini gue udah ada teks nih. Teksnya adalah award winning 4K character sheet beautiful Asian girl. Nih kita mau ganti yang lain nggak nih? Apa handsome Indonesian man gitu atau gimana? Oke, mungkin kita bisa tanya juga kali ya Kak dari teman-teman di chat live. Handsome handsome Indonesian man boleh kali ya? Atau Handsome mana nih Oscar gitu ya, teman-teman? janganlah. Boleh, Kenapa boleh. kenapa kalau misalnya nama Oscar gue masukin ke sini, itu nggak bakal keluar muka gue. Simply because karena training data gambar yang ada muka gue dan muka gue itu di caption dengan benar bahwa ini adalah Oscar Syabana di internet, itu pasti sangat-sangat sedikit. Kalaupun ada paling satu atau dua, itu pun belum tentu captioningnya benar. Sehingga kalau gue masukin nama gue di sini, itu nggak bakal keluar muka gue. Kecuali gue pakai LoRa. Nah ini ntar LoRa mungkin nggak akan kita bahas di sini. Kita akan bahasnya nanti lah ya. Nih tapi ini gue coba run dulu. Nanti on the way ini gue bakal jelasin apa. Kita pakai checkpoint namanya Juggernaut. Juggernaut buat XL. Kak Oscar, Juggernaut, yes. boleh agak di zoom nggak? Jadi kayak agak jauh gitu Oh, oke, tulisannya oke, oke. kalau kata teman-teman. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, ini kita pakai namanya Juggernaut. Juggernaut ini adalah modelnya sendiri. Uh, ini adalah promnya, ini adalah positif prom, ini negatif prom. Kemudian kita pengen dia bentuknya posenya kayak gini. Nah, ini udah mulai keluar nih yang awal nih. Bentukan awalnya udah ya bisa dibilang lumayan ya, tapi kalau kita lihat mukanya agak ngaco ya nih tuh. Ada yang nggak jelas mukanya dan lain sebagainya. Nah, enaknya tadi gue bilang kalau kita pakai Comfy UI, kalau kita pakai Automatic 1111, ini yang kayak gini nih harus kita, wah jelek, saya harus image to image untuk ngebagusin ini punya gambar. Nah, kalau di Comfy UI ini udah otomatis nih. Ini gue hubungin lagi dia ke mana namanya ke Ultimate SD Upscale. SD Upscale ini adalah algoritma untuk upscaling model-model ini dan gak cuma upscale tapi dia juga improving the model. Nah ini coba ya kita lihat ya. Ini modelnya better ya, yang kiri dibanding yang kanan, better yang kanan ya. Walaupun misalnya masih ada nih model-model yang lain ini masih nggak jelas nih gitu. Nah, ini again enaknya lagi kalau kita udah nguasain apa namanya, nguasain Stable Diffusion, ini kita nguasain Comfy UI ya. Dari yang muka kayak gini, ini kita bisa masukin ke face detailer. Face detailer ini apa? Dia untuk masing-masing. Jadi dia mendeteksi di gambar yang ini itu ada muka apa aja dan masing-masing mukanya itu akan didetailkan oleh dia. Nah ini kenapa agak lama? Ya karena ini memang muka yang harus kita detailkan itu udah banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 19 muka nih yang harus kita detailin. Jadi makanya dia agak lama tapi ini ya lagi jalan lah. Nah, kalau misalnya kita melakukan ini di Stable Diffusion, di Automatic 1111, ini kita harus masukin nih salah satu. Jadi pertama kita harus masukin dulu generate ini menggunakan control net yang ini ya. Nanti hasilnya jadi keluar hasil gambar yang seperti ini. Dari gambarnya kurang bagus, kemudian kita masukin ke Ultimate SD Upscaler. Baru masukin ke sini. Kalau teman-teman yang memakai Midjourney, mungkin teman-teman udah ketemu nih kalau saya pindahin ke Midjourney ya. Coba share di step instead. Namanya udah ganti ya. Ini sembari kita nunggu nih. Ini kalau misalnya gambar yang kayak gini, ini teman-teman ada upscale ya di sini ya kalau Midjourney ya. Kelihatan ya? Upscale subtle atau upscale kreatif. Nah, di Midjourney kita nggak bisa menentukan upscalernya kita mau pakai apa. Sedangkan ketika di Stable Diffusion, ini adalah upscale model. Ini gue pakai namanya 4X MKD CX. Kenapa kayak gini? Karena menurut pengalaman gue ini yang kalau kita upscale kulit ini yang paling oke lah. Jadi kulitnya tuh nggak kelihatan terlalu plastik. Ini juga kalau kita detailkan, ini ya kulitnya normal lah ya.
gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ini this is okay, tapi kalau kita detailkan misalnya ini nih. Ketika kita detailkan, bisa gua zoom kayak oh nggak bisa di zoom. Ini kalau misalnya kita zoom, ini kulitnya tuh agak bunder-bunder gitu loh. Ini di Midjourney itu sangat sangat biasa ketika kita upscale ini karena kebetulan gue nggak bisa coba ya open image new tab. Share di step in step bisa nih sebentar ya. Ini ketika kita, nah ini bisa teman-teman bisa lihat ya. Ketika saya zoom kulitnya, bisa kelihatan nggak nih? Ada kayak total-total gini nih. Nah ini Midjourney untuk upscalernya, for some reason ini emang sangat rentan untuk keluar total-totalan kayak gini. Nih, kelihatan ya total-totalannya ya? Kelihatan nggak ya Donat? Oh kelihatan. Nah, gitu kurang lebih. Nah, eh kita dari Midjourney, sorry ya, balik lagi. Oke. Nah, oke, ini masih, eh, ini kita masih, apa namanya, kita masih ngebenerin mukanya. Ini sudah sebenarnya udah hampir beres nih kalau teman-teman lihat di sini udah hampir sampai ujung ya. Ini memang kita lagi coba aja. Untuk nantinya, ini gimana Kak Oskar? Kalau misalnya gua nggak punya laptop nih, ini pakai kayak gini aja lama nih. Gimana caranya kalau let's say gue pakai laptop sendiri, wah kapan kelarnya? Bisa-bisa di play hari ini, di Q-Prom hari ini, kelarnya besok gitu. Nah, jangan khawatir dari teman-teman di RevoU nantinya untuk kelas yang intensif itu akan menggunakan server yang cukup beefy. Jadi untuk generationnya itu ya jelas itu nggak bakal generationnya nggak bakal ketika kita Q-Prom itu langsung keluar hasilnya itu nggak bakal kayak gitu. Tergantung dari sisi apa namanya sisi eh, kompleksitasnya seperti apa. Kebetulan yang gue tunjukkan hari ini ke teman-teman itu cukup kompleks nih, karena ya ada lumayan banyak lah. Nah ini kita, sorry, ini Ultimate Face Detailer ini kita queue gitu. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Ini daripada kita nunggu mungkin kita bisa lanjut ke sesi lain. Jadi nanti dari sini ini kita bakal eh mukanya ini ketika nanti ada ini ya, belum sorry, ini belum keluar ya boxnya ini. Nanti ketika boxnya sudah keluar, ini mukanya akan lebih detail lagi dari ini dan ini kan ada yang matanya jelek, giginya masih gingsul dan lain sebagainya, ini akan dibenerin. Nah, kurang lebih kayak gitu. Donat, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu nggak ya sebelum gue lanjutin lagi ke yang selanjutnya. Oke, kalau mau nanya Kak, misalnya nih dari teman-teman yang di sini mau pakai wajahnya mereka, itu bisa kan ya Kak? Nah itu gimana gitu? Nah ini nih kebetulan nih. Nah ini the next kita punya ini ya, the next kita punya apa namanya kita punya demo ya. Jadi tadi gue bilang kan akan ada virtual try-ons. Jadi salah satu cara untuk kita melakukan virtual try-ons itu adalah mengganti bajunya. Jadi nanti ini ada gambar model. Di model ini kita ganti, kita akan highlight bajunya, kemudian kita inpaint. Inpaint itu apa? Nanti akan apa namanya? Kita akan lakukan di sini. Tapi ini approach lama. Nah, AI ini yang kayak gue bilang tadi tuh mereka ini cukup cukup cepat ya perkembangannya. Di mana perkembangannya cukup cepat ini dalam waktu uh, kurang lebih bulan lalu atau 2 bulan lalu itu ada approach baru yang lebih bagus dari ini. Nanti kita akan apa namanya akan bandingkan lah dengan yang ini. Nah ini maksudnya dengan in-paint ini apa? Ini in-paint ini, oh, bentar, gua load dulu deh ya. Bentar. Oke. Luar, tapi nggak apa-apa.
Ini kita queue dulu promnya. Oh, udah run. Bentar. Clear queue dulu. Oh, sebentar. Kayaknya harus di reload dulu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oh, ini servernya ngadat sebentar. Ini saya hidupin lagi nih servernya. Nah, mungkin sambil Kak Oscar nge-reload nih teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh silakan dimasukin ke link slide-nya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang memang sesuai dengan topik pada malam hari ini dan siapa tahu terpilih, jadi bisa nanti buat insight teman-teman yang lain juga gitu ya. Oke, Ya, mungkin ada ntar teman-teman pertanyaan yang terbaik di Slido ada ininya nggak? ada apa ya tuh Kak? Ada, I don't know, hadiah mungkin? Ada hadiahnya nanti apa ya? Kalau hadiah dari aku sih belum ada ya Kak. Nanti mungkin yang join ke kelasnya Revoyu mungkin. Nah, ada apa di kelas Revoyu? Nah, nanti. Jadi teman-teman join dulu aja ke kelas Revoyu. Oke. Kalau Oke, mungkin ada sebentar yang ya. sambil coba-coba. Tadi ada Midjourney, ada DALL-E juga ya Kak ya. Betul, Itu betul. itu bisa free kah atau gimana gitu? Kalau misalnya DALL-E itu apakah ada yang free atau semua berbayar atau gimana? Bentar ya. Jadi kalau kita ngelihat dari Midjourney itu saya nggak tahu sekarang udah masih ada free apa enggak ya? Karena udah lumayan lama saya udah nggak pakai free-nya Midjourney, saya pakai yang $10. Saya nggak tahu apakah sekarang udah masih ada free-nya apa enggak. Tapi Ideogram itu masih ada free-nya. Untuk DALL-E itu kalau kita dapat akses ke GPT-4 itu juga ada free-nya. Uh, Oke, tadi masih ada yang free-nya guys. Jadi teman-teman yang mau mencoba-coba boleh juga ya untuk sambil nyobain mungkin ini sama praktek juga. Generate gambar-gambar di DALL-E atau di Midjourney kalau yang punya subscribe gitu. Boleh ya teman-teman. Oke, gimana Kak Oscar servernya? sudah, Oke, boleh dilanjutkan sudah. lagi. Bentar ya, saya coba. Oh, belum. Ini servernya harus di restart dulu ternyata. Bentar. Sorry ya teman-teman ya. Gitu. Halo, Donat? Yes, Kak. Oke. Sebentar. Servernya harus di restart kebetulan. Oke, oke. Yuk teman-teman masukin pertanyaan-pertanyaannya di dalam slide. Sip, Atau sip, mungkin sip. teman-teman bisa taruh juga apa sih kira-kira dari apa yang teman-teman mau regarding gue pengennya ada sebenarnya kita udah siapin materinya ya. Gue nggak tahu ini udah di-share belum ya Donat ya. Tapi materinya adalah kita akan deep dive untuk virtual try-on ini. Kemudian kita akan deep dive juga misalnya teman-teman yang di kreatif. Kita nggak bakal bilang, kita mau bikin video dan lain sebagainya. Karena kalau bikin video itu ya I think the technology is not there at the moment. Tapi yang bisa kita lakukan adalah misalnya, Oscar aku pengen bikin apa namanya, aku pengen bikin ini apa namanya, pengen bikin uh, apa ini loh, pengen bikin storyboard misalnya. Nah ini storyboardnya kita bisa bantu bikin di lewat tadi Stable Diffusion, tapi di Stable Diffusion sendiri juga gimana caranya karakter-karakternya itu akan sama dari satu frame dengan frame lainnya. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau bikin, let's say kita mau bikin iklan, kita mau bikin photoshoot, atau kita mau bikin ya video lah ya, video iklan dan lain sebagainya. Mungkin ketika kita harus menggambarkan
storyboard itu butuh waktu lama. Karena dulu juga gue sempat bikin iklan beberapa kali, real photoshoot dan lain sebagainya. Dan kita akhirnya bikin iklannya harus jadwalnya tuh agak panjang. Kenapa? Karena kita dari sisi bikin storyboard sendiri tuh it takes several days. Apalagi kalau misalnya kita outsource, it takes even more gitu. Itu pun ketika ketika ada yang salah dan lain sebagainya itu belum 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 tentu benar. Jadi itu yang coba kita pangkas yang kayak tadi gue bilang, kita dari sisi waktu kita akan coba gimana sih caranya biar waktunya tuh lebih efektif dan efisien kalau misalnya kita punya superpower sendiri, which is bikin AI, bikin storyboard pakai AI. Nah, jadi tadi ada try-ons, kemudian ada storyboarding. Kita juga mau bikin consistent karakter nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau udah ngelihat lah ya, berapa coba di sini teman-teman bisa nggak share di chat, ada nggak sih yang ngikutin virtual AI, virtual influencer lah di sini? Mungkin bisa di-share? Mungkin Oh, Donat bisa dibantu mungkin? virtual influencer. Nah, siapa nih Ya, contohnya virtual influencer? Banyak sih ya kalau di Instagram tuh Kak muncul banyak-banyak banget teman-teman mungkin ada yang tahu kalau misalnya kayak dari Korea mungkin itu ada yang namanya Rosie. Kalau nggak salah, Rosie. teman-teman dia mungkin ada yang tahu. Rosie, R-O-Z-Y, itu ada tuh yang kayak gitu namanya Rosie. Terus ada juga Indonesia kayaknya sempet ada juga ya. Teman-teman pernah lihat Banyak gak? sih. Gue mau Banyak nyebut kan ya? merek, tapi gue nggak tahu nih boleh apa nggak nyebut merek. Boleh nggak nih nyebut merek Oh, nih? kalau di Indonesia kayaknya ada yang namanya Talasya, penyanyi virtual gitu. Itu Talasya tuh termasuk yang gak? lama. Talasya yang Oh, lama. yang lama ya? Yang bikin yang bikin ininya sama sekarang. Yang bikin apa sih namanya? Sebentar. Yang bikin coba ya, gue cari dulu di sini. Oh, ada juga Lil Miquela. Benar, itu Miquela tuh kayaknya luar negeri ya? Ya, iya, iya, betul, betul. Luar Oke. negeri ya? Lil Miquela tadi ada yang. Nah, sudah balik lagi nih. Oke. Nah, coba gue share lagi ya. Share screen. Oh, bukan. Conview UI. Oke. Nah, ini misalnya tadi yang tadi, kemudian ini kita ganti di mask editor. Nah, ini tadi masknya nggak bisa nih. Jadi ini kita masking karena bajunya ya yang mau kita ganti. Ini kita masking. Oke. Ini lingkarannya kita kecilin. Ini apakah perlu masking serapi-rapi ini? Sebenarnya nggak perlu sih, karena ya AI-nya lumayan lumayan pinter lah. Nah, ini untuk yang baju. Kemudian ini untuk yang celana, celananya kita coba ganti, kita masking. Nanti apakah celananya setelah diganti akan robek-robek seperti yang kita contohkan tadi ya. Ini kita masking. Ini namanya in painting ya teman-teman ya. Oke, ini kurang rapih, tapi ya kita coba kita run dari sini. Ini pakai foto gua, pakai modelnya, kemudian kita queue. Boleh Nah, agak ini di dia nge-load dulu. Ini ada beberapa yang di-load nih. Gua coba. Oscar, boleh agak di zoom? Yes. Oh, nah ini kalau teman-teman lihat loh. Ini tadi Thank gambar you. nggak ada, tapi kenapa sekarang tiba-tiba ada nih? Ini tadi yang gue bilang, teman-teman inget nggak ya? Tadi gue bilang kita sebenarnya bisa nge-posing image-nya itu sesuai dengan kita mau posingnya seperti apa. Ini kalau gue boleh balikin lagi bisa balikin ke slide-nya nggak ya? Donat. Nah, ini dia. Bahwa kita bisa balikin ke posing seperti ini. Gitu. Nah, boleh balikin ke yang Comfy UI-nya? Oke. Nah, di Comfy UI-nya ini kita pertama yang dilakukan itu adalah gue pengen
nanti munculnya modelnya di sini nih, model muka gua. Posenya kurang lebih seperti ini, tapi muka ini juga kurang lebih sekitar 10 kiloan yang lalu, sehingga gua nggak mungkin bisa pulling off badan kayak gini ya. Nah, eh, yang kita gambar ini adalah professional photo, close up portrait of a handsome man wearing cardigans and jeans out of focus background. Kenapa kayak gini? Gara-gara kita salah satu contoh baju yang mau kita try on-nya ini adalah baju cardigan. Nah, ini kita udah bisa ngelihat gambarnya udah mulai kelihatan nih bahwa dia pakai cardigan, cuman mukanya masih jelek. Nah, ini yang tadi gue bilang kalau di Comfy UI itu kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu gonta-ganti proses. Kita tinggal klik sekali, kemudian dia langsung bisa langsung generate kayak gini. Nah, ini kira-kira mirip nggak ya muka gua di sini sama muka di sini? Ya, bisa dibilang oke lah ya. Oke lah. Nah, ini kita bisa ganti juga nih yang tadi gue bilang kenapa saya sangat suka dengan Comfy UI karena kita bisa ganti. Ini portraitnya ini plus face, apakah kita pengen yang medium strength, apakah kita yang high strength. Ini tadi kita pilih plus face atau yang mana. Di mana masing-masing model ini itu akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa fine tune atau kita bisa ngeliatin gimana caranya modelnya tuh bisa sesuai dengan apa yang kita pengen. Nah, ini kalau kita bandingin celananya robek ya, benar ini robek. Bajunya, cardigannya kok kayaknya kurang sama ya cardigannya. Nah, ini adalah cara lama untuk ngebikin try on kayak gini. Tetapi kita punya cara yang baru yang mau gue tunjukin juga sekarang. Ini papernya ini baru keluar kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Nah, ini coba gue upload ya. Ini kalau teman-teman inget tadi, gue ngupload foto, gue modelnya ini gue create dari Midjourney. Jadi ini modelnya bukan model beneran, gue create dari Midjourney. Ini adalah apa namanya teksnya, a full body image of a classy 30-year-old Asian man looking at camera and so on and so forth. Kemudian dari sini gue upload ke sini. Baju yang mau gue pakai ini mau gue tempel ke sini. Untuk noodle-nya ini udah gue setting semua. Jadi dari sisi gue tinggal running prompt-nya. Tapi kita lihat. Nah, ini apa sih? Ngapain aja sih? Nah, dari sini kita dari pose ini kita jalanin dulu ke dance pose estimator. Jadi dia ngeestimasi modelnya kira-kira ini sebenarnya pose orang ini bakal seperti apa sih dia kayak gini. Nanti di sini bakal keluar lagi nih, ada lagi yang lain. Ini dari control net-nya dia. Dia ngeliatin ini sebenarnya mau baju yang mau bisa gue ganti yang mana. Yang kurang lebih bajunya yang kayak gini. Ini prosesnya agak panjang memang, sampai ujung sini. Nah, ini tadi yang gue bilang, cukup enak nih sebenarnya dari sisi Comfy UI. Kenapa Comfy UI enak? Karena dia, kita nggak perlu generate ini dulu, kemudian habis itu kita generate ini lagi, dan lain sebagainya. Nah, eee enaknya Comfy UI ini adalah ya, kalau kita teman-teman sudah mengerti gimana cara nge-run-nya, kita tinggal, kita run, kemudian kita tunggu, gitu loh. Nah, mungkin, Donat sembari kita nunggu nih, kita bisa ngelihat lagi nih, pertanyaan-pertanyaannya apa aja nih yang bisa, apa namanya, kita jawab dulu sembari kita, nunggu dari, servernya. Oke. Kak, kalau misalnya ini tadi kan Comfy UI ya, Kak. Kalau misalnya Stable Diffusion itu penggunaannya mirip-mirip seperti ini atau gimana? Stable Diffusion itu mirip-mirip yang ini. Oke. Gue pengen buka, karena gue sekarang saat ini gue ngejalanin apa namanya ngejalanin servernya sendiri di rumah gue. Cuman gue takut kalau misalnya gue jalanin ini jadi error nih kayak tadi kan. Tadi kan masih agak-agak error dikit tuh. Nah, uh, nah itu kan error lagi kan. Ini tadi gara-gara gue nyoba nih ngejalaninnya kayak gimana. Sebentar ya. Ini gue clear dulu.
Iya nih. Oke, kita lihat. Kita load dulu sebentar nih, kalau gini bajunya gue coba udah di resize bener, bentar ya. Oke, coba kita queue lagi, jalanin lagi. Gitu. Nah, ini kita jalan lagi ya, ini memang harus ngulang lagi sih unfortunately. Sorry, Donat, tadi gimana pertanyaan dari lu? Kalau misalnya pakai Stable Diffusion, apakah sebenarnya mirip-mirip kayak gini atau memang dia lebih cepat untuk generate-nya atau dari segi waktu sama aja juga atau gimana? Sebenarnya dari segi waktu, jadi kalau misalnya kita ngelihat generate-nya tuh secepat apa ya? Kalau generate secepat apa, to be honest yang ini lebih cepat. Cuman memang apa namanya, ini itu lebih oh janganlah, jangan yang ini. Yang ini itu lebih mmm, apa namanya, lebih kompleks. Jadi ketika oh ini udah keluar nih yang tadi ya, yang gambar tadi udah keluar, kita bisa lihat bahwa image yang tadi, ini coba gua stop dulu, view cancel. Ini image yang tadi, ini kita bisa lihat udah keluar bahwa orangnya yang tadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini, ya. Kita bisa lihat dia gambar seperti ini. Kemudian gambarnya bisa diganti menjadi seperti ini. Ini kalau kita lihat bajunya ya nempel banget ya ke orangnya ya, gitu. Nanti ini ujung-ujungnya lebih didetailkan lagi memang kenapa kenapa masih ada kayak gini, tapi kita coba biar kita run run dulu lagi. Nah, ini orang yang tadi yang new one, kemudian dia bisa keluar gambarnya bisa seperti ini, which is nempel banget ya, Donat ya, kalau misalnya dilihat ya. Oh, gue dari tadi nge-share image yang salah. Sorry, sorry, sorry. Jadi ini bisa lihat orangnya bisa kita ganti bajunya seperti yang ini. Kemudian, sorry. Kalau misalnya, ini agak error tadi, maaf ya guys. Komputernya memang bekerja keras hari ini. Ini di ruangan gue juga jadi panas nih. Coba kita queue lagi. Kita akan, just about to upload. Apa ini salah? Nah, ini juga nih. Oke, benar. Kita coba ganti dengan gambar orang lain ya. Male model. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita run lagi. Harusnya sekarang udah nggak error nih. Nah, jadi teman-teman jangan takut misalnya loh ini kok error dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini seperti yang gue bilang tadi ya, memang untuk menjalankan Stable Diffusion ini butuh komputer yang agak beefy. Dan kebetulan nanti ketika teman-teman akan mulai sistem yang intensif, itu bakal dijalankan di server yang beefy. Jadi lebih cepat lagi. Ini yang tadi ya, ini kita bisa lihat, kita bedain orangnya pakai baju seperti ini dari yang awalnya seperti ini. Ini yang tadi gue bilang kalau misalnya kita pengen photoshoot terus baju yang dipakai salah misalnya atau desainnya salah. Tapi kalau teman-teman punya jualannya, pasti kan teman-teman punya gambar yang seperti ininya ya. Dan ini tinggal kita masukkan ke Comfy UI dan dia otomatis langsung ngasih baju yang relatively oke gitu. Nah, mungkin balik lagi Donat ke pertanyaan lu tadi. Gimana sih, apa sih bedanya Stable Diffusion sama Comfy UI? Nah, sebenarnya mungkin yang harus gue tekankan adalah Comfy UI itu hanya front end dari Stable Diffusion. Front end-nya bisa pakai Automatic 1111, bisa pakai Stable Diffusion. Di mana kalau misalnya kita memakai Automatic 1111, apakah lebih gampang? Yes, kalau misalnya dilihat itu sedikit lebih rumit dibandingkan Midjourney, tapi ya cepat, bukan cepat, kita tinggal masukin prompt-nya, misalnya kita tinggal masukin prompt-nya yang seperti di sini ya, sorry. Oh, bukan yang ini, kita coba lihat yang, kita lihat yang
Kita lihat yang ini. Misalnya kita tinggal masukin di share step yang ini, kita tinggal masukin prompt-nya yang ini doang nih. Kalau di Stable Diffusion. Kalau di Automatic 1111. Kita tinggal masukin prompt yang ini. Sedangkan di Comfy UI itu memang kesannya agak ribet ya, agak seperti ini. Kemudian nanti wah banyak banget ini dari sini pergi ke sini datanya, kemudian datanya harus masukin lagi ke decoder dan lain sebagainya. Kesannya tuh sangat kompleks, tapi sebenarnya kompleks itu hanya di awal saja. Tapi nanti ketika kita sudah jalankan itu lebih jadi lebih simple sebenarnya. Simple kenapa? Karena kita eh, ya misalnya teman-teman punya e-commerce store lah ya. Teman-teman punya e-commerce store itu ketika dijalankan itu kan nggak yang kayak hanya 1-2 baju doang kan. Pasti yang dijalankan tuh fotonya ada 10 baju atau 20 baju. Dan dari modelnya pun nggak cuma satu model, tapi ada beberapa orang. Which is, kalau kita harus jalankan manual di Automatic 1111 itu bakal cukup sulit. Kalau dijalankan di Comfy UI, ini kita tinggal klik sekali, kemudian dia langsung jalan sebanyak yang memang kita butuhkan, sehingga in the long run itu saving time. Jadi gue tekankan lagi ya, Comfy UI dan Automatic 1111 itu dua-duanya memakai modelnya Stable Diffusion. Stable Diffusion itu adalah modelnya, sedangkan Comfy UI atau Automatic 1111 itu adalah front end-nya. Teman-teman nanti nggak langsung dijerumusin, langsung pakai Comfy UI yang ribet kayak gini. Kita akan pelajari dulu di Stable Diffusion, tapi ya memang menurut gue Comfy UI itu lebih powerful. Tapi bukan berarti Automatic 1111 itu tidak powerful. Kurang lebih gitu sih, Dona. Oke, mantap. Boleh dilanjut lagi Kak Nah mungkin ini untuk mungkin kalau kita penjelasannya. share lagi nih ya, kita share dikit nih. Ini cuman ini yang nggak ini bajunya masih kelihatan ada kotak-kotaknya ya. Ini kalau dilihat di sini ya, ada kelihatan kotak-kotaknya. Tapi ketika udah di upscale jadi lebih rapih nih dibanding yang ini. Ini yang pas awalnya, kemudian ini yang setelah di edit gitu. Ya jamnya memang masih kelihatan ngaco, tapi this is not something yang hard to edit. Kurang lebih kayak gitu sesi kita sekarang, Donat. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung pertanyaannya di share di kolom pertanyaan ya. Oke, terima kasih Kak Oscar untuk kelasnya. Ini kelasnya kembali ke Donat dulu. Nanti Kak Oscar stay di sini dulu dan teman-teman jangan kemana-mana dulu juga karena nanti kita akan ada sesi Q&A bareng sama Kak Oscar ya. Oke, teman-teman. Nah, gimana tadi sesi yang dibawain sama Kak Oscar? Apakah daging? Insightful gak? Nah, tadi sih Donat sih ngikutin, wah daging banget ya. Jadi insightful sekali juga. Banyak yang bisa dilakukan ternyata dengan Comfy UI gitu. Jadi lebih powerful buat teman-teman yang mungkin business owner mau pakai try-ons untuk scale up your e-commerce boleh banget juga belajar pakai Comfy UI tadi ya dong. Oke. Nah, tadi setelah pemaparan sesi dari Kak Oscar, kalian jadi pengen tahu lebih lanjut gak gimana sih Revo AI ini for Creative itu bisa membantu kamu untuk terjun ke digital industry yang memang mengoptimalisasikan penggunaan AI. Nah, ada yang mau tahu lebih lanjut? Ya ramai ya di chat box juga. Mau tahu guys? Mau tahu? Oke. Aku bantu jelasin deh ya gimana ke teman-teman di Revo You nantinya bisa ngebantu teman-teman untuk nge-boost kreativitas, juga ngebantu bisa untuk karirnya teman-teman juga di digital industry seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, jadi mengapa sih belajar AI ini tuh jadi penting? Karena menurut World Economic Forum, nantinya di masa depan itu diprediksi akan ada 75 juta lapangan pekerjaan yang memang akan tergantikan oleh teknologi gitu. Tapi tenang aja guys, tenang aja, akan ada kabar baiknya, yaitu 133 juta lapangan kerja baru yang memang muncul karena perkembangan teknologi ini gitu.
Nah, karena adanya perkembangan dan role baru yang meminta kita untuk bisa adaptasi dengan teknologi, nah aku saranin buat teman-teman untuk upskilling dari sekarang agar nantinya juga teman-teman bisa adaptasi ke teknologi yang akan datang. Bahkan udah mulai emerge atau naik-naiknya ya sejak saat ini juga gitu. Nah, dan aku bisa bilang juga nih teman-teman, masih menurut World Economic Forum dari 10 skill yang aku tunjukkan di depan yang lagi naik daun dan berkembang pesat itu paling atas nomor 1 ada AI Machine Learning Specialist. Wow, jadi se-powerful itu untuk teman-teman bisa belajar AI. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar dari sekarang, wah udah 1 step lebih awal ya, daripada teman-teman yang lain yang mungkin di luar sana belum belajar tentunya. Nah, maka dari itu Revoyu hadir untuk membantu teman-teman semua mencapai semua itu, untuk upskilling, jangan berhenti belajar untuk beradaptasi dengan teknologi saat ini. Kami hadir, nih Revoyu hadir, kita punya Revoyu AI for Creative. Ini programnya berdurasi 5 minggu, jadi teman-teman akan belajar secara praktikal gimana cara manfaatin kekuatan AI. Terus kalau teman-teman masuk ke program Revoyu ini akan diajarin juga cara pakai AI untuk industri digital yang saat ini tuh udah berkembang sedemikian rupa. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi se-powerful apa gitu ya. Dan mau tahu dong mungkin teman-teman di sini ada yang alumni nggak ya dari Revoyu? Mau dong coba lihat guys di live chatnya kalau ada yang alumni Revoyu bergabung ke sini, pasti mungkin teman-teman juga tahu kalau Revoyu ini live classes ya. Kelasnya live 100% nanti sama ahlinya, sama expert pembicaranya. Jadi kalau misalnya bingung gimana tiba-tiba ada kebingungan di tengah kelas, jangan ragu-ragu untuk nanya sama expertnya kayak gitu. Karena kelas kita itu 100% live session. Dan apa aja nih yang akan dipelajari di kelas kalau misalnya nanti teman-teman bergabung. Nah, kalau misalnya nanti yang akan dipelajarin ada Comprehensive Introduction to Generative AI Tools, terus Advanced Image Generation. Jadi tadi konsisten karakter akan diajarin juga tuh di dalam kelas. Terus Creative Modification, tadi mungkin bongkar pasang baju gitu ya, itu mungkin termasuk di dalam modification akan diajarin juga. Terus ada Bleeding Edge Cases juga, jadi akan terupdate dengan tools-tools yang terbaru juga. Nanti di kelas kalian juga akan bisa hands-on gitu ya ke tools-toolsnya dan betul sih berbayarnya dengan nilai kurang lebih dari 1 juta rupiah untuk subscription ya. Jadi teman-teman tuh nggak pelajarin cuma kulitnya aja, tapi juga jauh lebih dalam pembahasannya. Ada beberapa tools di sini nih ya yang bisa kita intip di bawah. Nah, buat teman-teman yang mau ningkatin skill AI kalian bisa langsung bergabung juga ke kelas AI for Creative ini ya teman-teman. Kalian akan dapat pengalaman hands-on, langsung ke tools, kurikulum yang komprehensif tentunya. Terus bisa cobain tools AI yang canggih banget kayak tadi udah dicontohin sama Kak Oscar nih. Canggihnya kayak gitu ya guys dan teman-teman bisa belajar itu di kelas full programnya. Tahu kegunaannya terus untuk gimana aja gitu. Dan suasana belajar di Revoyu menyenangkan banget, menyenangkan sekali karena kami memberikan supportive learning environment juga buat teman-teman. Dan kelasnya ini limited slot ya teman-teman, jadi aku saranin teman-teman tuh bisa amanin slot teman-teman dulu sekarang melalui link di Rebrandly/apply Revoyu AIC gitu. Jadi daftar dulu aja teman-teman, karena daftar tuh masih belum bayar, jadi daftar dulu aja, amanin slot teman-teman ya. Nah mungkin ada yang nanya juga, kira-kira aku cocok nggak sih masuk ke kelas ini? Soalnya kelasnya aku cocok nggak ya? Bisa ngikutin nggak ya? Gitu. Bisa. Kelas ini programnya cocok buat teman-teman yang memang bergelut di dunia kreatif ya. Misalnya desainer grafis, atau memang artis, atau influencer yang memang mau bikin konten gimana ya caranya gitu. Dibantu sama AI, minta bantuan AI kali ya gitu. Atau mungkin digital marketer juga, ya makin cocok lagi juga nih karena kepake buat bikin aset-aset kreatif teman-teman marketer untuk postingan-postingan kalian gitu. Dan gimana daftarnya? Nah, lagi-lagi ke sini, rebrand.ly/apply Revoyu AIC gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman juga bertanya-tanya, nah gimana nih biayanya gimana? Bedanya sama tempat kursus lain apa nih Donat? Gitu. Karena kita belajar intensif, praktek langsung pakai tools AI untuk kreatif tadi ya, termasuk ada image, video, audio, musik generation. Kita komplit paketnya. Nah, mungkin kalau di course lain itu per topik aja nih teman-teman. Nah, kita menawarkan paket yang komplit.
Dan juga kita learning metode tadi 100% live classes ya. Jadi nanti ada lectures-nya, ada pembicaranya, hands on di kelas juga. Jadi kalau teman-teman mau nanya interaktif, silahkan ke pengajarnya. Dengan durasi 5 minggu kalian juga bisa hands on ke tools berbayarnya langsung gitu. Kalau misalnya di course lain mungkin aduh nggak include sama toolsnya nih teman-teman. Jadi mending kalau di Revo itu kita bisa langsung coba pakai. Dan sesudah program selesai kalian nggak dibiarin bye gitu nggak teman-teman. Jadi teman-teman akan dirangkul sama RevoU untuk masuk ke RevoU Community. Di RevoU Community ada event offline dan online yang memang khusus untuk teman-teman yang alumni gitu. Jadi tetap bisa connect, networking, dan upskilling. Nah, ini untuk gimana ada pembayarannya Donat. Aduh gitu ya. Kalau opsi pembayarannya tadi ada 3 cara, di mana kita tadi ada opsinya di non alumni di Rp5.400.000 dan untuk alumni RevoU di Rp4.900.000. Beda banget sama di course lain bisa aduh lebih dalam lagi merogoh koceknya ya sampai 14 juta. Dan di sini kita juga dipermudah dengan 3 opsi pembayaran. Ada upfront, bisa 100% upfront bank transfer atau credit card, bisa juga pakai split payment, bisa sampai 3 bulan, dan juga ada cicilan hingga 12 bulan. Jadi bisa disesuaikan sama keadaan atau kondisi teman-teman sekarang. Jadi daftar dulu aja selama daftar masih belum bayar apapun, jadi masih risk free teman-teman atau bebas resiko karena ketika daftar belum bayar, jadi masih gratis. Kalian bisa konsultasi dulu gitu. Nah, kalau misalnya nanti sudah lulus dari RevoU, kan kalian nggak bye-bye aja nih sama RevoU. Kalian bisa gabung ke RevoU Community. Di RevoU Community ini kan tadi kelasnya cuma 5 minggu, tapi kalian bisa gabung ke RevoU Community di mana udah besar sekali ya. Di dalam situ ada tadi lebih dari 10.000 alumni. Dan spesialnya apa teman-teman, kalau di RevoU Community itu terkadang ada loker-loker yang nggak di-share ke luar community. Jadi teman-teman bisa jadi orang pertama yang tahu lowongan kerjaan yang ada di luar sana tuh apa. Nah itu salah satu keuntungannya. Jadi mari, siapa tahu itu rezekinya kalian. Nah, nih bisa teman-teman silahkan cek ke testimoni-testimoni alumni di revoyu.co/wall of love untuk cek testimoni dari alumni yang ada di slide aku. Oke, itu dia tadi. Kalau misalnya teman-teman mau enroll sekarang, amanin slot teman-teman sekarang, boleh banget ke RevoU di rebrandly/apply RevoU AIC. Jadi udah amanin dulu slotnya guys. Saran aku amanin dulu slotnya karena tadi limited slot only ya. Jadi bisa banget untuk daftar dulu aja. Karena selama pendaftaran masih bisa konsultasi secara gratis juga sama konselor kita. Mantap, kita sudah masuk ke Q&A session nih, Kak Oscar. Hai Kak Oscar, yuk kita ke Q&A sessionnya. Halo, halo, halo. Iya, hai Kak Oscar. Yuk kita ke Q&A Gimana? session. Tadi ada pertanyaan beberapa yang kita udah pilih-pilih. Pertanyaannya, oh kebanyakan dari anonymous kalau di slide ini Kak, tapi nggak apa-apa ya. Kalau ada yang nanya, kalau misalnya enroll program, toolsnya free-nya itu lifetime atau selama course berjalan aja? Sebenarnya nanti kita unfortunately ini bukan buat lifetime ya guys. Karena kalau lifetime gue juga mau gitu kan, dapat lifetime buat Midjourney gitu kan. Unfortunately nggak lifetime, cuman course-nya ini kan kita bakal ada project juga, di mana project-nya ini teman-teman tuh akan di-drive to give your best, menggunakan semua tools yang teman-teman udah pelajari, sampai project-nya itu adalah ada hasil akhirnya. Nah, sampai hasil akhir ini kita akan provide the tools-nya, teman-teman kasarnya nanti kita akan misalnya di apa namanya servernya itu ntar kita akan share IP-nya di mana teman-teman bisa gue ada ide nih, gue tinggal ke IP tersebut buat jalan lah, buat ngejalanin ide tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kedua, apakah Taman Kebeli mampu bisa menjadi bisa? Sebenarnya nggak hanya untuk efisienkan pekerjaan saja. Jadi tergantung posisi teman-teman sekarang tuh seperti apa. Kalau teman-teman individual contributor, definitely ini bisa jadi quote unquote daya tawar teman-teman ya.
Saya nggak tahu nih apa kalau teman-teman banyak yang ikut social media akhir-akhir ini, apalagi social media tech tuh kayak banyak yang bilang kayak, oh gue buat kerja di Indonesia gaji segini, tapi kalau let's say gue apply ke luar negeri gaji bisa lebih tinggi gitu ya. I'm not saying that ketika kalian belajar AI jadi tiba-tiba bisa dapat gaji tinggi, nggak juga, nggak gitu. Tapi increasing your chance karena menurut gue investment yang nggak mungkin loss, nggak mungkin hilang tuh adalah investment ke diri kalian sendiri gitu. Dimana pada saat ini market untuk Gen AI ini tuh masih very early. Very early dalam artian masih banyak sekali ruang, masih banyak sekali kreativitas yang orang-orang tuh belum lakukan atau belum melakukan dengan fokus gitu. Jadi dari sisi gue ngelihatnya ya jelas bisa bikin pekerjaan kalian efisien atau malah bisa jadi bargaining power kalian ke company. Ini gue ngasih contoh di company gue yang dulu. Obviously kita nggak apa yang kita generate di menggunakan Stable Diffusion tuh nggak yang kita masukin ke end user yang kita deliver ke user ya. Tapi this tool itu bisa jadi our internal tool buat brainstorming. Jadi kalau misalnya dulunya tuh ketika kita gua kerja dengan tim kreatifnya bisa deliver let's say 3 unique design of a certain item. Sekarang tuh hanya dalam waktu sejam misalnya bisa provide 100. Dimana dengan adanya bisa provide sebanyak itu kan jadi lebih cepat ya. Kita iterate itu bisa jadi lebih cepat. Jadi nanti desainer gua ketika udah ngelihat, oh ini base-nya yang di-create oleh AI ini seperti ini, desainer gue yang kayak, oke, gue bakal use that as a base, gue bikin, baru ntar buat masuk ke dalam produk yang kita deliver ke user. Jadi memang iterasinya jadi lebih cepat. Jadi tadinya yang misalnya kita bisa kerja, oh buat bikin 3 mockup aja kita jalan seminggu full buat 3 mockup. Sekarang hanya dalam waktu berapa jam tuh bisa ada ratusan mockup. Ini seperti yang tadi gue bilang, ketika misalnya storyboard, gue sempet ngerasain di mana untuk storyboard tuh harus 3 hari sampai 5 hari kerja baru storyboard jadi. Itu pun belum tentu benar. Uh, dan uh, dan itu pun kita harus outsource dan storyboard yang akhirnya kita bikin sendiri dan dalam waktu 1 hari itu kita bisa iterate cepat sekali sehingga kita bisa agree on the storyboarding yang kita kasih ke production house lebih cepat. Jadi production time-nya juga lebih cepat. Nah, apakah hal-hal seperti ini tuh bisa jadi bargaining power kalian ke company? Of course, gitu kan ya. Oke, berarti dengan kalian belajar AI nih teman-teman bisa tadi menghemat berapa hari ya Kak ya. Jadi dari 3 hari bisa menghemat jadi cuma beberapa jam aja. Se-powerful itu teman-teman. Oke, thank you atas jawabannya Kak Oscar. Kita next ke question berikutnya. Pas banget dari Rian. Questionnya, memungkinkankah untuk AI create storyboard kreatif yang punya taste atau feel? Mungkin kalau misalnya selama ini pakai AI rasanya masih kayak, aduh kelihatan banget ini AI gitu. Kalau misalnya dengan AI yang sudah se-powerful ini bisa nggak sih Kak bisa punya taste atau feel? Mungkin gue ini sih Donat. Jadi ketika lu storyboarding, lu kan pengennya ya storyboarding is a rough draft gitu kan. Jadi ya menurut gua ya ketika lu storyboarding juga jangan nggak perlu kayak bagus-bagus dan sebagainya. Yang penting cepet gitu kan. Nah, cuman mungkin yang perlu kita tekankan di sini itu adalah konsistensi. Jadi jangan di satu scene misalnya orangnya rambutnya panjang, di scene lain orangnya rambutnya pendek. Nah, dengan tadi yang gue share di Convey UI itu kita udah harusnya bisa bikin orang yang move dari scene ke scene tuh konsisten. Karena kalau let's say dari scene ke scene nggak konsisten, then it's a huge issue ya. Gitu. Nah, ini ya dan maksudnya maksud lu kalau test and feel tuh gimana? Kita bisa bikin test and feel-nya konsisten. Jadi nggak misalnya kayak di satu scene ngegambarnya tuh cuman stickman, misalnya ya, gambarnya stickman. Kemudian di scene lain gambarnya tuh pakai charcoal punya quality gitu ya, nggak gitu. Jadi kita bisa set the quality the same across the scene. Oke, nice. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Untuk kalian semoga terjawab. Dan kita bisa next ke question selanjutnya.
dari Anonymous ini penanya kita banyak yang malu-malu Kak. Jadi ada tools rekomendasi nggak sih Kak untuk create apapun kayak foto atau image atau video supaya lebih otomatis dari segi creationnya atau publishnya? Gue nggak nangkep maksudnya otomatis. Paling kalau let's say kita pakai Comfy UI, jadi gini, the issue adalah misalnya kita pakai Midjourney, kita pakai ideogram dan lain sebagainya ya. Yang jadi issue itu adalah workflow. Misalnya workflow ini maksudnya adalah kita create the image, kemudian dari image-nya kita upscale, kemudian dari upscale, oh ini mukanya kita ubah dan lain sebagainya. Itu multi-step. Nah, dengan adanya kita pakai Comfy UI yang tadi teman-teman lihat, again, memang awalnya kelihatan daunting, tapi itu ketika udah kita jalanin, itu dengan sekali klik, itu dari ujung ke ujung tuh udah otomatis. Jadi kita tinggal tunggu di ujung. Memang karena proses yang dilakukan itu bermacam-macam. Pertama kita generate dulu, habis generate kita masking, dari masking kita ubah inpainting, dari inpainting kita ubah muka mungkin maybe, dari muka kita upscale lagi, kemudian dari upscale kita detail kita pakai face detailer dan and so on and so forth. Mungkin ketika kita klik prompt itu jadi lebih lama gitu loh. Tapi ketika lu lagi nunggu kan lu bisa bikin kopi, lu bisa masak Indomie dan lain. Aduh, lapar gue belum makan malam nih. Lapar gue. Nah ini kurang lebih kayak gitu dari Comfy UI. Nah apakah ada buat videonya? Comfy UI bisa juga pakai video. Itu nggak tadi kita nggak share di sini, tapi nanti di kelas yang intensifnya itu bakal kita share gimana sih cara pakai video. But of course dari sisi teman-teman juga mungkin gue harus temper the expectation dulu ya. Videonya tuh nggak yang cuman misalnya kita bikin saya pengen video Brad Pitt jalan ke pasar pakai nggak kayak gitu ya. Itu sampai saat ini pun di level Sora pun belum bisa seperti itu. Yang bisa kita lakukan nanti ada beberapa yang gue tunjukkan tuh misalnya buat AI to feel, misalnya kita ada 2 foto, orang lagi nengok kanan, kemudian orang lagi nengok kiri. AI-nya tuh bisa nge-feel lu dari nengok kanan, terus kayak lu nengok kiri tuh bisa dibikin videonya. Gitu loh. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Artinya teman-teman, apalagi misalnya teman-teman yang otaku-otaku juga nih, yang kita bisa bikin anime kita sendiri. Apakah gampang? Enggak. Itu bakal very involved. Jadi kita bakal bikin dari scene per scene gitu ya. Dari scene per scene, udah ada 2 scene, terus kita baru masukin biar dia nge-fill videonya dan lain sebagainya. Itu bakal involve. Jadi dari teman-teman jangan mikir kayak, oh ntar gue bakal bisa bikin anime dengan cara Naruto pergi ke pasar. Jangan kayak gitu, karena nggak mungkin bisa kayak gitu. Tapi apakah kita bisa bikin anime in a good way dengan Gen AI ini, dengan teknologi yang udah ada? Yes. But it's gonna be very involved ordeal. Itu tadi yang gue bilang sebenarnya Gen AI specifically itu bukan something yang magically can make things happen for you. At the end of the day, it's just a tool. Tapi dengan tool ini kalian bisa jadi orang yang 2 kali atau 3 kali lipat can contribute more value gitu. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi mungkin aku perlu ingatin juga ya ke teman-teman jangan takut tergantikan sama AI, tapi teman-teman bisa nih lebih powerful dengan bisa mengutilize AI itu sendiri. Gitu ya Kak Oscar ya. Oke, next kita kayaknya masih punya pertanyaan. Masih ada lagi nih? Masih ada lagi. Masih ada Kak. Ada dari Nisa. Tips and triknya untuk optimalin pakai LoRa di pembuatan yang konsisten. Karena tadi kayaknya di awal sempat ada terkait LoRa juga ya Kak ya. Oke. Nah, itu gimana? Kita akan belajar gimana cara bikin LoRa. Cuman kita nggak bakal nungguin LoRa-nya sampai jadi. Karena training LoRa itu lama guys. Bisa beberapa jam sendiri. So what will happen adalah in the classroom session, kita bakal gue bakal nge-share. Again, di sini tuh gue nggak mau teaching ya. Jangan bilang kayak gue teaching. Gue lebih suka bilang gue share. Karena at the end of the day, kita bakal belajar bareng juga di sini nih. Gue bakal share gimana selama ini gue bikin LoRa. Nanti gue bakal tunjukin multiple multiple version of LoRa yang gue bikin pakai training data yang sama. Tapi nanti kualitas LoRa-nya itu beda-beda. And gue bakal share apa yang beda yang gue lakukan dan teman-teman bakal ngeliat kayak, oh kalau gue caranya kayak gini,
positifnya di sini, negatifnya di sini. Kalau caranya di sini, positifnya di sini, negatifnya di sini. Nah, teman-teman bakal belajar kayak gitu, dan gue bakal sharing best practices yang selama ini gue lakuin. Tapi nanti teman-teman akan nge-run training LoRa teman-teman sendirian over the weekend gitu misalnya ya. Jadi nanti pas classroom kita bakal cara captioning image-nya kayak gini, cara lu milih image-nya kayak gini, kalau lu pakai image kayak gini, downside-nya bakal seperti ini, image apa saja yang harus kalian masukin dan lain sebagainya. Itu during the classroom. Nanti setelah classroom kan kita bakal tetap ada servernya, teman-teman bakal coba run LoRa di server tersebut, trainingnya nanti sekali training itu sekitar 2-3 jam. Hopefully teman-teman ketika udah 2-3 jam itu dapat LoRa-nya, teman-teman generate sendiri gambarnya sesuai nggak sama teman-teman. Nanti kita bakal ketemunya di the next session, kayak gimana bisa apa nggak dan sebagainya. Dan in between those session itu teman-teman kan kita pakai Slack ya. Nanti masih bakal pakai Slack ya, Donat ya. Yes, Kak. Nah, kita bakal pakai Slack, di mana di Slack ini teman-teman ketika mencoba sendiri menemukan isu, kesulitan dan sebagainya, itu akan ada gua dan juga mentor-mentor yang lain yang turun buat ngebantuin troubleshooting juga. Oke. Atau mungkin nggak troubleshooting lah, mau pamer gitu, gue udah kelar nih LoRa-nya, thread gitu kan, bisa juga. Oke, berarti teman-teman kalau mau dapat tips and trick atau how to do the LoRa atau training LoRa-nya, nah ayo join ke kelas Flow Programming Refoyu AI for Creative. Oke, next question. Masih berhubungan dengan LoRa nih Kak, dari Anonymous. Tadi kalau misalnya pakai LoRa, pertanyaannya pembuatannya konsisten. Itu bisa konsisten ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai LoRa, mau tetap konsisten, itu gambarnya juga bisa nggak Kak? Jadi gini, LoRa itu tidak hanya buat muka, right? Memang dulu itu cara yang paling quote-unquote gampang buat bikin muka yang konsisten itu pakai LoRa. Tapi sekarang ada lagi yang lain yang bikin bikin muka lebih konsisten dan lebih cepat. Lebih cepat kenapa? Karena di one shot. One shot tuh artinya apa? Lu cuma punya satu foto, lu masukin itu udah langsung mukanya ngikutin yang tadi. Yang kayak tadi yang kita lihat ya. Yang tadi ada muka gua, tadi kita lihat itu hanya sedikit mirip, belum mirip-mirip banget karena tadi nggak kita upscale. Itu kalau kita upscale lagi itu bakal makin mirip dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa pakai namanya face swap. Script yang menggunakan face swap itu ada banyak, cuman modelnya kurang lebih sama. Jadi apakah harus pakai LoRa? Kalau cuman muka doang, itu enggak. Kita bisa pakai face swap dan itu lebih cepat karena face swap ini nggak perlu di training dan lain sebagainya kayak gitu. Hanya saja LoRa ini tuh nggak cuma buat muka. LoRa ini bisa buat style gambar. Misalnya teman-teman nih, let's say teman-teman itu hobi gambar dan teman-teman punya gaya sendiri ya, gaya gambar sendiri. Ini kita bisa train jadi LoRa sehingga ntar ketika di generate di Automatic 1111 atau di Comfy UI, ketika di generationnya tuh akan sesuai dengan cara teman-teman ngegambar. Ini kalau itu kan secara visual ya. Kalau teman-teman yang lebih banyak ke teks nih pakai ChatGPT, teman-teman, apalagi yang kerja kantoran ya, ini pasti sering lah tuh kayak bikinin gue report gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang kan kalau dari ChatGPT itu ya reportnya kesannya kayak robotik atau misalnya kayak AI nih yang bikin gitu loh. Nah, LoRa ini itu seolah-olah teman-teman tuh nge-train si AI-nya pakai tulisan teman-teman. Sehingga ketika teman-teman tolong bikin laporan, itu menggunakan kalimat tata bahasa dan lain sebagainya yang biasa teman-teman pakai. Nah, tapi kalau LoRa ini ya bisa dipakai buat teks, bisa juga dipakai buat stable diffusion in this case. Itu tadi style. Kemudian muka definitely. Kemudian misalnya nggak cuma muka. Gue suka Pokemon Pikachu. Itu kan nggak cuma muka ya. Pokemon Pikachu itu kan ada yang bentuk badannya agak-agak gemuk, warnanya, ada bentuk ekornya dan lain sebagainya. Itu yang bisa juga di-train sama LoRa. Atau bahkan as simple as gue tahu LoRa yang spesifik buat bukan pemandangan. Setting. Jadi settingnya tuh kalau lu pengen settingnya kayak di kereta-kereta Jepang pakai LoRa ini. Gitu ya. Nah, jadi LoRa is very powerful if we know how to use it. Nah, dan LoRa juga bisa ngebantu kita buat konsisten gambarnya kayak gimana. Tapi kalau cuma teman-teman pengen kayak
Konsisten maksudnya apa? Konsisten maksudnya ya mukanya aja Pak sama gitu aja. Ya udah itu mah pakai face swapper aja, nggak perlu pakai LoRa. Kalau kita mau bikin LoRa juga boleh. Tapi ya prefer to just use face swapper aja gitu. Oke, terima kasih Kak Oscar untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sudah habis Kak pertanyaannya? Oke, jadi mungkin aku mau ke Masih banyak sih teman-teman kayaknya dan belum kejawab ya. Tapi ya Gak apa udahlah. Kak. Iya, nanti teman-teman yang lain kalau mau lebih tahu banyak atau tanya lebih banyak lagi, yuk mari kita join ke programnya Revo You AI for Creative. Nah, setelah kita tadi dengerin pemaparan dari Kak Oscar, aku mau tahu dari 1 sampai 5 mungkin teman-teman sesiap apa diri teman-teman untuk boost karir teman-teman bersama dengan AI. Yuk boleh ke kolom live chatnya. 1 untuk gak siap, 5 untuk siap banget. Ayo siap banget nih aku sekarang juga. Boleh dong. 1 sampai 5. Wih udah banyak. 5, 4. 5, 4, 5, 4. Kebanyakan masih di 4 ya. Jadi masih siap tapi belum terlalu siap. 5 juga ada. Oke udah siap banget. Mantap. Terima kasih teman-teman yang udah bantu jawab di live chatnya. Oke, kalau seperti itu teman-teman, terima kasih sudah join di Open House AI for Creative pada malam hari ini. Aku ingetin ke teman-teman sekali lagi untuk secure your slot sekarang juga, amanin posisi teman-teman slot kalian di kelas AI for Creative dengan klik di rebrand.ly/applyrevoyuaic. Yuk kita tunggu sampai jumpa di kelas full program ya guys. Selamat malam, bye-bye. Terima kasih sudah hadir ke kelas malam hari ini. Bye guys.